wa bil walidaini ihsana. Tapi ini sama, di sini Allah mengatakan beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wala tusyriku bihi syai'a, wala tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kalian berbuat syirik sama sekali ya. Di sini wala tusyriku bihi syai'a, kalau setiap, ini pembahasan usul fikih bahwasanya setiap fiil mengandung masdar dan zaman. Jadi dalam wala tusyriku di situ ada al-isyraq plus zaman. Kalau dia fi'il madhi mengandung zaman masa lalu, past. Kalau dia mudhari itu present. Sehingga ketika datang dalam konteks larangan atau penafian, maka dia memberi faedah keumuman. Yaitu kita bilang secara bahasa wala tusyriku, maknanya la isyraka ya, la isyraka. Yaitu tidak boleh ada kesyirikan sama sekali. Tidak boleh ada kesyirikan sama sekali. Ini larangan. Jadi Allah melarang kita untuk berbuat syirik sama sekali. Apakah termasuk syirik besar? Syirik besar dengan berbagai macam modelnya, maupun syirik kecil. Maka tidak boleh seorang mensekutukan Allah dengan perbuatan. Ini terkait dengan predikat, perbuatan. Predikatnya baik syirik besar maupun syirik kecil. Sebentar, enggak kelihatan ya. Baik, jadi pada firman Allah, wa'budullah, sembahlah Allah semata, wala tusyriku bihi, yaitu janganlah kalian berbuat kesyirikan, yaitu jangan berbuat kesyirikan secara umum sama sekali, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian syai'an ini terkait dengan objek. Kalau ini predikat ya. Ini predikat. Kalau ini apa? Objek. Jadi secara predikat tidak boleh kita melakukan syirik dengan berbagai macam syirik apapun. Secara objek tidak boleh kita mensekutukan Allah dengan apapun. Di sini juga memberi faedah umum karena dia kalimat nakirah dalam konteks pelarangan. Ini dalam ilmu usul fikih ya. Kalimat nakirah dalam konteks pelarangan atau penafian memberikan faedah keumuman. Sehingga mencakup apapun, mencakup objek apapun. Maksudnya apa? Tidak boleh kita mensekutukan Allah baik dengan nabi atau malaikat ya, atau pohon ya, batu dan lain-lain, wali dan lain-lain. Allah tidak mau disekutukan dengan apapun ya. Maka ibadah hanya untuk siapa? Allah. Siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, kepada makhluk, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Setelah itu Allah sambung wabil walidaini ihsana, sebagaimana sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ini antara dalil bahwasanya makna tauhid adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah. Dan itulah yang selalu kita ikrarkan dalam salat kita. Kita bilang iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Saya jelaskan iyyaka na'budu. Ya. Iyyaka na'bud itu asalnya adalah na'buduka. Na'buduka. Na'buduka itu kalau bahasa Arab ka itu adalah objek. Na'budu ini adalah predikat. Di situ ada subjek predikat. Kami menyembahmu. Hukum asal bahasa Arab demikian. Kami menyembahmu, na'buduka. Kemudian Allah rubah susunannya dengan objek didahulukan. Di sini objek didahulukan. Didahulukan. Ketika objek didahulukan, jadinya iyyaka na'bud, kepada engkaulah kami beribadah. Dan dalam bahasa Arab jika objek didahulukan maka yufidul hasar, memberikan faedah pembatasan. Sehingga kalau kita artikan iyyaka na'bud, yaitu ada kata hanya kepada engkau ya. Ini maknanya adalah hanya kepada engkau kami beribadah. Kami beribadah.
Sehingga siapa yang ketika salat kemudian dia merenungkan makna ini, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, maka dia akan ikhlas. Sehingga dia beribadah hanya kepada Allah. Dia tidak mengharap pujian kecuali dari Allah. Dia tidak mengharap pengakuan kecuali dari Allah. Dia tidak mau riya, dia tidak mau sum'ah. Maka seorang ketika salat selalu hadirkan makna ini. Wala tusyriku bihi syai'a, janganlah berbuat syirik kepada Allah dengan bentuk syirik apapun, syirik besar maupun syirik kecil, dan juga jangan mensekutukan Allah dengan apapun. Predikat tidak boleh disekutukan, objek juga tidak boleh disekutukan. Maka jangan cari muka ketika beribadah kepada wali, ya, kepada ustadz. Enggak, kita beribadah karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melatih ini dari sejak sekarang, sehingga agar pahala kita menjadi pahala yang besar. Tapi kita lanjutkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil berikutnya, dalil kelima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah, ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin, ta'alu, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan bagi kalian. Apa yang Allah haramkan? Di antara yang Allah haramkan bagi kalian, jadi Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mendiktekan kepada manusia apa saja yang Allah haramkan. Dan di antara metode dakwah bukan hanya mengenalkan apa yang diperintah, tapi juga mengenalkan apa yang dilarang. Oleh karena para ulama dahulu menulis buku tentang larang-larangan seperti Al-Kabair, ya. Banyak ulama menulis buku tentang dosa-dosa besar, ya. Untuk menjelaskan tentang apa yang dilarang. Karena namanya takwa adalah menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan. Tapi di sini Nabi disuruh menjelaskan tentang apa yang dilarang. Maka dai pun demikian. Jangan seorang dai tidak mau menjelaskan dilarang, maunya amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Kalau dia menjelaskan dilarang, takut dimaki masyarakat, takut dijauhi masyarakat. Itu bukan metode yang benar. Metode yang benar menggabungkan antara targhib dan tarhib. Kita memotivasi orang beramal saleh dan kita peringatkan orang dari kemaksiatan. Sampaikan dua-dua, dan demikianlah kemudian masyarakat menjadi terbina. Sebagian orang tidak berani menyampaikan yang haram, tidak berani menyampaikan syirik, tidak berani menyampaikan hal yang dilarang. Supaya apa? Supaya menjaga maintenance followers misalnya. Nah, ini tidak benar. Rasulullah SAW dulu diperintahkan untuk menyampaikan yang haram apa saja. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, kemarilah, mari. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku bacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan dosa-dosa besar. Ini perkara-perkara yang paling diharamkan. Di antara yang pertama Nabi sebutkan, "Alla tusyriku bihi syai'a." Janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Ini dosa yang paling besar. Kemudian wabil walidaini ihsana. Maksudnya wabil walidaini ihsana yaitu jangan durhaka kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq. Karena kalian miskin, kalian takut kasih nafkah kepada anak-anak, kalian bunuh. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena yang menanggung rezeki kalian adalah kami, dan yang menanggung rezeki anak-anak juga kami. Kami beri rezeki kepada kalian dan kami juga beri rezeki kepada anak-anak. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Zina dan yang semisalnya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian bunuh jiwa yang diharapkan untuk dibunuh kecuali dengan ada dasarnya. Seperti mungkin dia membunuh orang lain maka dikisos, atau dia sudah menikah kemudian berzina maka dirajam. Ya, ini boleh, tapi hukum asal tidak boleh. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah beri wasiat kepada kalian agar kalian berfikir. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Janganlah kalian mengelola harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Ya. Kalau enggak bisa, enggak usah kelola, kasih orang yang kelola. Ya. Ini dosa besar, mengelola harta anak yatim tidak dengan cara yang terbaik. Hatta yablugha ashuddah, sampai dia sudah dewasa. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah timbangan dan takaran dengan adil.
La nukallifu nafsan illa wusaha. Kami tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Artinya, kalau kau sudah menimbang dengan semaksimal mungkin, terus ada kurang dikit, itu diampuni oleh Allah. Kalau kau sudah nakar 1 liter, ada kurang 1 tetes, di luar apa? Kemampuan. Tapi berusaha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berkata, ucapkanlah yang adil meskipun kepada karib kerabat. Kalau karib kerabat salah, ucapkan salah. Tidak boleh dibela. Wa bi ahdillahi aufu. Dan terhadap janji Allah penuhilah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Rabb kalian mewasiatkan kepada kalian agar kalian mengambil pelajaran, agar kalian ingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Bukan jalan yang lurus, jarang yang miring, banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian akan tercerai-berai dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kalian agar kalian bertakwa. Baik, di sini saya ulangi, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan hal-hal yang haram. Ini semua dosa-dosa besar. Apa sih dosa-dosa besar? Yang pertama tadi apa? Tidak boleh berbuat apa? Syirik. Yang kedua, tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tidak boleh bunuh anak sendiri. Yang keempat, tidak boleh berbuat zina. Yang kelima, tidak boleh membunuh orang lain. Yang keenam tadi apa? Tidak boleh menolong harta anak yatim, tidak dengan cara yang tidak benar. Yang ketujuh, tidak boleh mengurangi apa? Timbangan. Tidak boleh mengurangi timbangan. Yang kedelapan, harus adil meskipun kepada karib kerabat, ya. Jangan membela karib kerabat meskipun karib kerabat salah. Ini semua dosa-dosa besar. Dan yang pertama diperingatkan adalah syirik. Kita ini masalahnya memandang syirik adalah suatu hal yang sepele. Ghirah tauhid kita kurang karena pengagungan kepada Allah kurang. Sebagian orang kalau lihat ada orang mencuri, dia merasa sesuatu yang besar. Ada orang berzina, dia merasa sesuatu yang besar. Tapi kalau orang minta-minta ke kuburan, biasa-biasa aja. Ada orang minta kuburan, dia merasa biasa-biasa saja. Ada orang mengatakan selamat hari lahir Tuhan, dia biasa-biasa saja. Berat loh kita ucapkan demikian. Selamat hari lahir apa? Tuhan, berat. Ya silakan, kita toleransi, silakan melakukan masing-masing keyakinan. Tapi mengucapkan selamat berat ya. Berat. Mana ghirah apa? Tauhid. Kalau orang percaya sama dukun, kita biasa-biasa aja, cuek-cuek aja. Padahal itu semua adalah perbuatan apa? Syirik. Ada orang kasih sajen ke lautan, ke dewa laut, ke Nyi Roro Kidul, kita biasa-biasa aja. Itu adalah apa? Syirik. Maka seorang harus tahu bahwasanya perkara yang paling diharamkan oleh Allah adalah apa? Syirik. Lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain, kalau seorang meninggal di atasnya, masih mungkin diampuni. Ada orang bunuh orang lain, ada orang mencuri, ada orang durhaka, meninggal. Dia su'ul khatimah. Tapi apakah masih mungkin diampuni? Masih mungkin. Kalaupun tidak diampuni, dia disiksa, ujungnya dia akan masuk apa? Surga. Tapi kalau dia terjumus dalam syirik akbar, menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk jin, minta-minta kepada mayat, menangis-nangis minta-minta kepada penghuni kubur, percaya kepada dukun, percaya bahwasanya ada orang bisa mengatur hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua syirik. Percaya bahwasanya ada wali yang bisa menjaga suatu kota. Walinya udah mati tapi dia jaga kota kita. Ini semua syirik. Maka kalau orang meninggal dalam kondisi syirik akbar, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi sisi pendalilan dari dalil yang kelima ini bahwasanya ketika Rasulullah SAW disuruh menjelaskan tentang perkara yang haram, yang pertama dia disebutkan adalah masalah apa sih? Syirik. Tapi dalil yang keenam tentang bab yang pertama, bab tauhid, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala." Sebelum saya masuk, saya ingatkan dosa-dosa tadi secara sekilas ya. Hati-hati ya. Jadi jangan syirik. Yang kedua tadi jangan apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga tadi apa? Jangan bunuh anak ya. Allah ingatkan. Ini dulu orang-orang jahiliyah, mereka bunuh anak dua sebab. Pertama, mereka kalau anak perempuan mereka bunuh karena malu punya anak apa? Perempuan. Kalau ada anak perempuan mereka bunuh. Mereka cara membunuhnya cuma dua.
Ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah mereka tunggu dulu anak ini sampai usia 8 tahun, 7 tahun, kemudian mereka gali sumur, anak tersebut dirias dan dihias, kemudian dibawa, kemudian didorong masuk ke dalam sumur, kemudian ditimpa dengan batu sampai meninggal dunia, ditutup. Yang kedua, kalau lahir, begitu lihat lahir anak perempuan langsung dipendam, langsung dibunuh, tidak ditunggu besar. Ini sebabnya sebagaimana disebut oleh ahli sejarah, disebut oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dahulu ada dua kabilah bertengkar, berperang. Akhirnya anak kepala suku dari kabilah yang satu ditawan oleh kabilah yang lain. Ditawan. Lama-lama akhirnya mereka berunding, mereka damai, maka kabilah ini minta putrinya dikembalikan. Ternyata putrinya jatuh cinta sama orang di kabilah yang musuhnya tadi. Akhirnya menikah dengan kabilah lawan. Akhirnya bapaknya jengkel semenjak itu. Dia jengkel, dia bilang kalau saya punya anak perempuan, saya akan bunuh. Karena saya telah dipermalukan dengan anak perempuan saya. Bagaimana dia membela musuh kemudian meninggalkan saya. Akhirnya setiap punya anak perempuan dia bunuh, setiap anak perempuan dia bunuh. Akhirnya menjadi tradisi. Karena anak perempuan dianggap membawa kesialan, lahir hanya repot diurus, tidak bisa membela dalam peperangan, dalam pertikaian di antara kabilah. Tidak ada yang diharapkan anak perempuan, lebih baik dibunuh. Makanya kalau mereka punya anak perempuan, mereka malu. Ya. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Kalau dikabarin anaknya perempuan, maka dia pun wajahnya marah, geram, cuma dua, dibunuh sekarang atau dibunuh nanti. Ini di antara sebab kenapa orang-orang Arab dahulu membunuh anak perempuan. Tapi tidak semua kabilah, hanya kabilah tertentu. Quraisy tidak dikenal dengan suka membunuh anak perempuan. Tapi kabilah lain iya. Yang kedua, mereka membunuh anak di antaranya takut tidak bisa kasih makan. Takut tidak bisa kasih makan. Maka dari sini para ulama mengambil faedah. Kalau seorang tidak mau punya anak banyak karena takut tidak bisa kasih makan, maka sungguhnya dia telah suudzon kepada Allah, sama seperti orang-orang musyrikin suudzon kepada Allah. Lain halnya kalau seorang tidak kasih makan karena ingin bisa ngajar lebih baik, atau istri lagi sakit sehingga perlu dijarangkan kelahiran, ditunda kelahiran, ini enggak ada masalah. Tapi kenapa kau tidak punya anak? Saya takut tidak bisa kasih makan. Sama dengan orang musyrik. Makanya Allah bantah, Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Apa urusan kalian dengan mereka? Kau kan yang tanggung rezekinya kami, mereka juga anakmu yang tanggung rezekinya kami. Maka jangan kalian membunuh anak kalian karena kalian miskin. Dan sekarang di negara-negara kafir demikian juga, sebagian mereka tidak mau punya anak. Biaya besar ngurus apa? Anak. Biaya mungkin biaya ini, biaya ngurus. Nanti udah besar durhaka, mending enggak punya anak. Makanya sekarang jumlah mereka semakin apa? Sedikit. Suudzon kepada Rabbul Alamin. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Sekarang dia berada. Terus kalau mau punya anak, nanti dia susah, uangnya berkurang untuk ngurusin anaknya. Maka Allah bantah, Allah berkata, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki kepada anak-anak kalian sebagaimana kami beri rezeki kepada kalian. Itu rezeki urusan kami. Maka hati-hati seorang jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kemudian KB misalnya, atau tidak mau punya anak karena takut tidak bisa kasih makan, itulah bentuk suudzon kepada siapa? Allah. Lain halnya kalau ini karena penjarangan, karena harus ini belum sehat yang benar yang pertama, ini urusan lain, Baik. Perhatikan dosa berikutnya lagi. Jangan berbuat zina. Dan Rasulullah telah menyatakan tentang bahayanya zina. Kata Rasulullah SAW, kataballahu li bani Adam hadzahu minaz zina mudriku dzalik la mahalah. Sungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina. Dia pasti kecipratan, dia tidak mungkin bisa terhindar. Setiap orang kecipratan zina. Maksudnya bagaimana? Maka Rasulullah jelaskan, al-ainani tazniyan, mata berzina. Wa zinahuma nadhar, dan zinanya adalah memandang. Laki-laki memandang aurat wanita yang terbuka yang tidak halal baginya. Perempuan memandang laki dengan syahwat, itu zina mata. Wal udhunani tazniyan wa zinahuma al-istima', dan kedua telinga berzina kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zinanya adalah dengan mendengar, ini mendengar
rayuan seorang laki mendengar rayuan seorang wanita, laki-laki bermesraan dengan wanita dengan telepon. Sebagian orang Masya Allah kalau telepon istri orang lain bisa seperempat jam. Kalau sama istri sendiri habis sibuk. Cepetan, ntar lagi. Kalau sama perempuan yang bukan istrinya, Masya Allah setan menghiasi. Lembut. Kaifa haluk ukhti, barakallahu fiik. Ini kenyataan, subhanallah. Saya pernah ditanya, Ustaz, jangan kita, kadang Ustaz, ada seorang sebagian suami bilang, itu ada Ustaz kalau telepon istri kok sampai setengah jam. Saya bilang itu syahwat. Kok ada Ustaz telepon istri orang setengah jam? Ngobrol apa aja? Emang belajar nahwu di syahwat itu, syahwat. Enggak boleh. Kita harus punya ghirah. Tegur, itu bukan suamimu loh. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena zina bisa dengan pendengaran. Makanya Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Jangan kau mendayu-dayu dalam berkata, jangan kalian wahai istri-istri Nabi mendayu-dayu ketika berkata, maka orang yang hatinya punya penyakit akan condong. Meskipun asalnya suara wanita bukan aurat, tetapi kalau dilepas, didayu-dayu, kelama-lamaan ada kelezatan. Kita kalau ngobrol, jangankan ngobrol sama akhwat pakai suara, pakai WA juga, pakai WA saja lezat tanpa suara, ya enggak? Buktinya lama, apalagi jawabnya indah. Pintar juga nih akhwatnya, Masya Allah. Tergoda. Gimana lagi dengan apa? Suara. Karena suara juga, telinga juga bisa apa? Zina. Apalagi rayuan. Pernah ada seorang kawan di depan saya, dia telepon panitia pengajian. Ini saya bicara nyata ini. Telepon koordinasi dengan panitia pengajian akhwat. Telepon lama, saya tegur, kok telepon lama-lama? Saya tegur dia. Sebentar Ustaz, masih koordinasi. Berapa minggu kemudian, atau seminggu kemudian dia datang, dia bilang, Ustaz, aduh Ustaz, saya sudah kesemsem sama itu akhwat panitia, ternyata istri orang, subhanallah. Ternyata istri orang. Ini kisah nyata. Jadi pintu zina itu banyak. Kemudian tangan berzina dengan menyentuh, kaki berzina dengan melangkah. Sampai terakhir kata Nabi SAW, wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibuh. Maka kemaluan yang membenarkan atau mendustakan. Kalau benar dia lanjutkan, dia berzina dengan benar-benar real zina. Kalau tidak dia cuma sampai sebatas zina mata, zina telinga, zina sentuhan, zina suara dan yang lainnya. Maka Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan keji, nampak maupun yang tersembunyi. Kita waspada. Kita hidup di zaman banyak sekali sarana untuk zina. Sampai Rasulullah mengatakan wanita yang keluar pakai parfum untuk dicium pada lelaki, wanita berzina. Ayyuma imra'atin ista'tarat, wanita mana saja yang pakai parfum. Tsumma kharajat, kemudian keluar dari rumahnya. Kemudian melewati suatu kaum, liyajidu minha rihaha, dia lewati kelompok laki-laki, sekelompok laki-laki dilewati, liyajidu minha rihaha, agar mereka mencium wangi tubuhnya, fahiya zaniyah, maka dia wanita pezina. Bukan dia berzina secara real, bukan, tapi dia menggerakkan syahwat. Ini hanya pakai parfum bisa menggerakkan syahwat. Gimana kalau dia buka sebagian auratnya, kemudian dia tampil lihat oleh jutaan mata manusia. Kita hidup di zaman sarana zina sangat banyak. Sarana zina sangat banyak. Maka kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci pertama adalah menundukkan pandangan. Saya sering sampaikan bahwasanya seorang ingin selamat dari zina tinggal masalah mata. Pertarungannya cuma pandangan pertama, lihat atau tidak. Kalau tidak lihat selamat, tapi kalau kita klik tidak selamat. Kullul hawadithi mabda'uha minan nazar. Wa mu'dhamun nar min mustasghari syarar. Seluruh peristiwa dimulai dari nazar, zina apa semua dari penglihatan. Dan api yang besar dimulai dari percikan api yang kecil. Kalau ada maksiat kita tunggu, astagfirullah, selesai. Kepingin jangan lagi mata gini, jangan di. Kalau kita sudah lihat, sudah klik, siapa yang kuat? Kata orang, kalau seorang laki sudah berhasrat, sepertiga akalnya dah hilang. Itu zaman dulu, zaman sekarang hilang semua akalnya. Udah syahwat dia tidak peduli. Ya, kisah ada kawan cerita, dia sudah meninggal rahimahullah. Kerja di luar negeri. Dia pas mau pulang, temannya ajak di suatu kota besar di dunia internasional, saya enggak ingin sebut nama kotanya. Ketika itu ada promo berzina dengan 13 wanita dari 13 negara, cuma murah. Subhanallah, teman saya diajak. Kapan lagi promo? Subhanallah, ini kenyataan. Mau Uzbekistan, mau Eropa, mau Asia, mau
Cina, mau Afrika, mau mana, ada semua lengkap, 13 warna-warni. Dia goyang juga ketika itu. Iya, kapan lagi? Setelah ini bertobat. Bahaya. Begitu lagi terus mati gimana? Maka tinggalkan perbuatan keji maupun apa tersembunyi. Saya tidak menyatakan kalau orang udah ngaji pasti selamat. Ya akhi, ini tidak ada urusan mau jenggot nggak jenggot, ya nggak ada urusan. Kalau udah fitnah wanita, jenggot pun bergoyang. Mau cingkrang nggak ada. Mau ustad nggak ustad, semua orang bisa terjatuh. Maka tinggalkan, kita belajar, kita berusaha mengamalkan. Kalau kita terjatuh, Allah Maha Pengampun. Kita bilang astagfirullah, ya Allah aku bertobat kepadamu. Berusaha tidak mengulangi lagi. Taib. Kemudian dosa berikutnya, wala taqtul nafsa allati harramallahu illa bil haq. Jangan bunuh seorang pun. Jangan bunuh orang dan jangan ikut-ikut serta dalam perkara yang bisa menimbulkan terbunuhnya, tertumpahnya darah orang lain. Hati-hati. Jangan jadi provokator, baik secara fisik maupun perkataan. Kalau Anda memprovokasi, kemudian orang turun ke jalan, terjadi ada yang meninggal, waduh, ini urusannya panjang di akhirat. Dia terpancing gara-gara provokasi Anda, kemudian meninggal. Kalau udah turun di jalan, tidak bisa terkontrol. Mana mengkontrol, lagi emosi. Dia di rumah diomelin istri, di sini diomelin lagi. Akhirnya bisa terjadi apa yang terjadi. Maka jangan pernah kalau sudah zaman fitnah diem. Para sahabat dahulu, para salaf kalau fitnah mereka diem. Dan itulah wasiat Nabi SAW. Kalau sudah musim fitnah jangan banyak berbicara, akan bisa memprovokasi terbunuhnya saudara kita sama saudara kaum muslimin. Sudah urusannya di akhirat panjang. Kemudian yang berikutnya, jangan mendekati harta anak yatim kecuali yang terbaik. Misalnya ada anak yatim ponakan kita, ternyata dia kaya. Bapaknya, saudara kita orang kaya. Ketika dia meninggal, saudara kita meninggal, dia mewariskan harta yang banyak bagi ponakan kita pada anaknya. Ini apa ini? Salat dulu berarti. Hah? Oh iya, azan dulu, silakan. Azan dulu.
Diberitahukan kepada para jamaah ikhwan dan akhwat, bagi yang ingin bertanya bisa menulis di selembar kertas dan memberikan ke panitia di depan. Sekali lagi, bagi para jamaah ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya bisa ditulis di selembar kertas dan memberikan di panitia di depan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Di antara dosa besar adalah mengelola harta anak yatim dengan cara yang tidak terbaik. Ponakan dia kaya karena punya harta warisan, karena masih kecil belum balik dia yang ngurusin. Tapi dia ngawur ngurusin, akhirnya harta tersebut berkurang atau dia makan, dia gunakan harta tersebut. Ya, maka ini dosa besar, memakan harta anak yatim. Wa aklu malil yatim, di antara dosa besar adalah makan harta anak yatim. Tapi kalau dia kelola dengan cara yang baik dan dia miskin dan dia butuh, dia boleh makan seperlunya, tidak jadi masalah. Sebagian panti asuhan menggunakan anak yatim sebagai sarana untuk makan harta yang banyak. Saya pernah didatangi oleh seorang, dia bilang, "Ustaz, saya punya rumah asuhan anak yatim, anak yatim. Terus saya gaji saya bikin sendiri." Saya bilang nggak boleh. Nanti standarnya terlalu tinggi. Nanti ngumpulin duit misalnya untuk anak yatim sebulan 30 juta, gaji dia 15 juta. Ini kan ngawur. Nggak boleh. Dan itu yang terjadi pada sebagian yayasan pengumpul dana. Dia bikin gaji seenaknya. Sampai kemarin kapan kita mau kirim uang ke Palestina waktu awal-awal. Kemudian ada yang bilang kami siap kirim, tapi kami minta 1/8. Ini aturan dari mana 1/8? Kalau kirim lewat kamu 1 miliar, kamu makan 125 juta, dari mana? Dia bikin aturan sendiri. Subhanallah. Harta orang lagi menderita, kemudian dia potong banyak. Yang masuk akal lah. Kalau cuma kirim-kirim duit, jadi kurir ngirim duit, gaji berapa sih? Kemudian pasang gaji 1 bulan 100 juta, 200 juta. Jadilah panti-panti begini sebagai mesin pencari uang, ini berbahaya. Kalau tulus, Masya Allah, pahalanya besar ngurus anak yatim. Baru beberapa Jumat sebelumnya, saya isi pengajian di pondok anak yatim. Pengurusnya alhamdulillah udah ngaji, dan dia membuat yayasan dan dia tidak mengambil sedikit pun gaji dari yayasan. Dia cari uang sendiri, bikin pondok besar, muridnya banyak, kemudian dia tidak mau ambil gaji sedikit pun. Saya tanya, dia bilang dia belajar dari guru kita, namanya dulu Ustaz Abu Sa'ad. Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah terkenal orang yang sangat sosial. Dia selalu membawa bantuan ke daerah-daerah konflik. Dia pernah bawa bantuan ke Yaman, ke Suriah, ke Palestina. Dan dia dulu sempat mengadakan kegiatan sosial. Dia tidak mengambil uang sedikit pun dari situ, nggak mau. Dia cari nafkah sendiri. Meskipun sebenarnya boleh, tapi ada aturan, bukan asal bikin aturan sendiri. Bikin kumpulan uang buat anak yatim, sebulan 30 juta, 15 juta buat dia makan dan istrinya. Ini apa seperti itu? Ini namanya makan harta anak yatim. Orang-orang yang nyumbang itu bukan buat kamu, tapi buat apa? Anak yatim. Maka bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang ngurus harta umat bertakwa kepada Allah. Apalagi harta tersebut terkait dengan harta anak yatim. Harus ada tim audit dari luar ya. Jangan audit diri sendiri, pasang gaji sendiri. Nanti yang audit saya cuma Allah Subhanahu wa taala. Enak aku ambil gaji banyak-banyak. Taib. Kemudian wa auful kaila wal mizana bil qist. Jangan lupa kalau kau jual barang, penuhi takaran maupun apa? Timbangan. Semaksimal mungkin kau berusaha sesuai dengan yang kau tulis. Kalau kau tulis 10 liter, 10 liter. Kalau kau tulis 3 kilo, 3 kilo. Jangan sampai jual gas tulisnya 3 kilo, isinya 2,7. Hati-hati. Allah pernah membinasakan suatu kaum karena tidak memenuhi takaran dan timbangan, yaitu kaum Nabi siapa? Nabi Syuaib. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran sedikit. Tatfif itu sedikit, tidak banyak. Kalau banyak ketahuan oleh masyarakat. Misalnya dijual 10 kilo, dia jual jadi 9,8. 9 kilo 8 ons, 2 ons kurang, orang tidak tahu. Dia jual 10 liter, dijadikan 9 liter, 0,2 liter hilang, orang tidak tahu. Dia melakukan tatwif, bagi dia ringan, tapi bagi Allah tidak ringan. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan meskipun sedikit. Ya. Dan
dalam Al-Quran surat yang dibuka dengan celaka cuma dua. Wailul mutaffifin sama wailul kulli humazatil lumazah. Dua-duanya terkait dengan hak orang lain. Maka hati-hati kalau punya usaha pom bensin, hati-hati. Yang punya usaha jual gas, hati-hati. Kalau 2,7 jangan tulis 3. Ya, hidup cuma sebentar. Makan harta yang tidak benar, binasa di akhirat kelak. Kaya tapi daging semua tumbuh untuk neraka jahanam. Ayulah min nabata an suhtin fannaru aula bihi. Ya, daging manapun yang tumbuh karena haram maka lebih berhak untuk dibakar oleh api neraka. Tapi ini semua adalah perkara-perkara yang haram, tapi yang paling haram adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjut berikutnya tadi perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaihi khatamuhu." Siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan cincin stempel milik beliau. Rasulullah SAW kalau menulis surat akhirnya dikasih khatam, stempel sebagai surat sudah berakhir, menunjukkan ini surat resmi. Ya. Falyaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah, qul ta'alu, itu ayat yang tadi yang kita bacakan. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai' dan seterusnya. Tadi yang baru kita syarah tentang dosa-dosa besar. Taib, apa maksud Ibnu Mas'ud? Siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, ya, yang sudah distempel oleh Nabi, bacalah ayat ini. Padahal kita tahu Nabi meninggal tidak berwasiat. Nabi meninggal tidak berwasiat. Tidak ada wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa maksud Ibnu Mas'ud? Maksudnya intisari dakwah Nabi yang Nabi perjuangkan di akhir hayatnya adalah ini. Melarang perkara-perkara tersebut. Ini adalah suatu perkara yang muhkam yang tidak pernah berubah. Seakan-akan Nabi meninggal dengan mewasiatkan hal-hal tersebut. Ya. Karena Allah berkata, "Dzalikum wasaqum bihi, dzalikum wasaqum bihi." Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian. Seakan-akan itu juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Ibnu Mas'ud ingin mengatakan pada kita, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal dunia, fokus dakwahnya adalah hal-hal tersebut. Melarang orang dari kesyirikan, melarang orang dari hal-hal dosa-dosa besar yang tadi kita sebutkan. Oleh karena Nabi SAW sampai mau meninggal dunia, Rasulullah SAW sejak awal di Mekah, beliau mengatakan, "U'budullaha wa la tusyriku bi syai'a." Sembahlah Allah, jangan berbuat kesyirikan. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia sekalian, ucapkan la ilaha illallah. Tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah, kalian akan beruntung. Dan ternyata Rasulullah SAW menjelang wafat juga berbicara tentang tauhid. Rasulullah SAW ketika sakit menjelang meninggal dunia, dia berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah tidak suka. Kenapa? Nanti kuburan diagungkan. Kalau kuburan dibangun masjid di atasnya, lama-lama kuburan tersebut apa? Diagungkan, disembah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Rasul tidak ingin kuburannya disembah. Bahkan nanti akan datang penjelasannya bahwasanya sebab kesyirikan dari dulu sampai sekarang adalah pengkultusan terhadap orang-orang soleh sejak zaman Nabi Nuh. Bayangkan orang datang lagi banyak masalah, kemudian datang ke kuburan orang soleh. Kuburan tersebut kemudian besar, warna-warni, ada dupa-dupa, kemudian cahayanya besar, ada fotonya, kemudian di situ orang lagi baca Quran di sekitarnya, kemudian suasana, kemudian dia datang, lagi banyak utang. Maka tanpa sengaja, ini perkataan Syaukani bukan perkataan saya, dalam kitabnya Syarhus Sudur. Maka dia tanpa sengaja dia akan memiliki keyakinan, apalagi orang banyak nangis di sekeliling wali ini, akhirnya dia punya keyakinan terhadap wali ini, akhirnya dia mengutarakan kepada wali tersebut. Kemudian dia menangis, merendahkan dirinya. Yang itu tidak dia lakukan ketika di masjid. Dia tidak lakukan di masjid. Apalagi ada ritual mau masuk kuburan tersebut harus ada salat tahiyatul kuburan. Salat dulu. Ada kuburan, lihat di YouTube, kuburan orang salat hadap sini, bukan hadap kiblat, hadap apa? Kuburan. Akhirnya minta kepada penghuni kubur. Meyakini penghuni kubur ini bisa syirik. Makanya Rasulullah tutup masalah kuburan. Rasulullah SAW sangat ketat. Maka Rasulullah mengatakan tidak boleh ditinggikan, tidak boleh disemen, tidak boleh dikasih lampu. Ada kuburan wali kalau dikubur dengan biasa orang tidak ada keyakinan macam-macam.
Tapi kalau dibesarin, ditinggikan, dikasih lampu, si dupa-dupa, akhirnya tanpa sengaja orang yang tidak punya akidah yang kuat punya keyakinan macam-macam. Dan sekarang semua kelihatan. Ngeri ya, kita harus menghormati kuburan wali fulan. Yang jaga kota ini kita siapa yang jaga kota ini? Wali fulan. Subhanallah. Ini wali fulan gimana jaga? Dia saja nggak bisa jaga dirinya. Kemarin musim corona, siapa yang pingin selamat gampang? Nih, foto wali fulan, taruh di rumah, selamat dari corona. Ini wali aja waktu dia meninggal bagaimana? Dia sakit. Pergi ke dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya mati. Dia aja nggak bisa menyembuhkan dirinya, gimana mau nyembuhin kamu? Sehingga pengkultusan kepada wali berlebihan. Akhirnya ada keyakinan wali ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Situlah kemudian orang bisa terjerumus dalam apa? Syirikan. Maka benar intisari dakwah Nabi SAW dari awal sampai akhir menjaga tauhid agar orang senantiasa bergantung kepada Allah. Nanti akan kita bahas Rasulullah melarang jimat, banyak hal-hal Rasulullah larang ya, agar orang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih apa sudah ini? Hah? Lanjut ya. Sampai jam berapa? Sampai setengah 8. Hadis terakhir dari bab pertama. Dalil terakhir, dalil ketujuh. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar." Aku dibonceng oleh Nabi di atas himar. Dan ini di antara tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya onta, dia bisa naik kuda, tapi dia sering naik apa? Himar. Dan di antara tawadhu' Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bonceng orang di atas himar. Dan ini boleh, ya. Kalau himarnya kuat enggak ada masalah. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama 30 orang yang pernah dibonceng oleh Nabi. Di antaranya Mu'adz bin Jabal, di antaranya Usama, di antaranya Abdullah bin Ja'far, ya banyak orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Rasulullah SAW pun naik kendaraan pun beliau tawadhu. Bukan tidak boleh naik yang mewah, boleh, tapi Rasulullah SAW memilih untuk apa? Tawadhu. Dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabur Riqab, bab tawadhu, Rasulullah SAW punya unta namanya Atba ya kan? Atau Atba saya lupa. Dalam dia unta kada alla tusbaq. Unta itu kalau lari hampir tidak pernah kalah. Datanglah orang Arab Badui, ya. Orang Arab Badui ala qu'udin, yaitu dia naik unta yang unta ini baru saja bisa dinaikin, unta masih muda. Ternyata unta tersebut melambungi unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fasyaqqa dzalika ala as-sahabah. Para sahabat merasa berat. Aduh, unta Nabi kalah ini. Yang ngalahin Arab Badui lagi. Bukan orang Arab Badui yang ngalahin, unta Arab Badui yang ngalahin unta Nabi. Maka Nabi kemudian berkomentar, "Haqqun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un illa wada'ahu." Atau alla yarfa'a syai'an illa wada'ahu. Hak Allah, tidaklah suatu perkara duniawi naik kecuali Allah akan menjatuhkan. Kemudian kita baca penjelasan para ulama tentang hadis ini agar seorang tawadhu dan tidak berbangga-bangga dengan duniawi. Ini di antara faedah. Makanya dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab bab tawadhu. Datang orang salah paham tentang hadis ini. Dia bilang Nabi dulu punya onta kencang. Maka sekarang kita harus ikut sunnah Nabi, cari mobil yang paling kencang. Ini hadis dibawa dalam bab tawadhu. Maka belilah mobil yang paling mahal. Terus maksudnya beli apa? Ferrari. Aduh. Ini Nabi ngajarin kita untuk zuhud. Nabi itu ngajarin kita untuk zuhud. Kita aja nggak bisa zuhud seperti Nabi, kita malu. Dai harusnya zuhud. Saya belum bisa zuhud. Tapi jangan kita malah ngajarin orang untuk duniawi. Kebalik. Orang yang duniawi kita tahan-tahan. Ingat hisab. Silakan nikmati duniawi. Yang kau miliki tidak dilarang, tapi ingat hisab. Harusnya kan gitu. Bukan malah memotivasi orang. Tidak apa-apa kita mau punya mobil Ferrari. Iya, tapi jangan motivasi orang. Nabi SAW tidak ngajarin duniawi. Rasulullah SAW tidur sampai di kasur, tikarnya sampai ada bekas di lambungnya. Sampai sahabat berkata, "Ala nattakhidh laka wita'an." Wahai Rasulullah, tidakkah kami jadikan engkau kasur yang bau? Kata Nabi, "Tidak. Apa urusanku dengan dunia?" Innama mathali wa mathalu dunya karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha.
Apa urusan dengan dunia? Perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang sedang mengembara, mampir sebentar di sebuah pohon, istirahat sebentar aja. Itulah dunia. Kemudian dia pergi meninggalkan dunia tersebut. Ngapain saya mewah-mewah? Rasulullah kalau pingin rumah mewah dia bisa. Dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan riwayat ketika ada seorang wanita datang lihat tempat tidur Nabi atau tikar Nabi yang kurang bagus, dia datangkan kasur yang bagus. Kemudian Rasulullah pulang, Rasulullah, apa yang dari mana Aisyah? Tadi orang kasih hadiah, kata Rasulullah kembalikan. Kalau saya mau, saya bisa yang lebih daripada ini. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Rasulullah saja putrinya Fatimah minta pembantu, Rasulullah tidak kasih. Kata Rasulullah SAW, bagaimana saya kasih pembantu kepada putri saya sementara ashabus suffah kelaparan? Maka mau saya kita itu dakwah, bukan melarang orang hidup senang, boleh, nggak ada masalah. Tidak ada larang, kau punya mobil bagus, memang kalau kau bisa jawab hisapnya diperlukan, nggak ada masalah. Tapi jangan kita malah motivasi orang untuk apa? Bermewah-mewah, jangan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian. Ini seperti hadis Rasulullah SAW justru mengatakan, hakun alallahi alla yarfa'u syai'an minad dunya illa wada'ahu. Hak Allah, tidaklah ada suatu dunia diangkat kecuali Allah akan apa? Jatuhkan. Onta cepat itu duniawi, kata Rasulullah, suatu saat akan jatuh. Makanya dibawa kepada bab apa? Tawadhu. Lagian onta Nabi untuk perang. Kalaupun cepat buat apa? Perang. Terus kalau ontamu, Ferrari ontamu buat apa? Buat perang. Buat pajangan. Maka mau saya jangan sebaliknya. Rasulullah naik himar. Rasulullah naik apa? Himar. Rasulullah naik himar. Baca kitab zuhud. Kita malu. Saya sebagai dai saya tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa, susah meniru Nabi SAW. Zuhudnya luar biasa. Dan di antara mukjizat Nabi, zuhud Nabi konsisten. Itulah yang menakjubkan. Rasulullah tidak pernah berfoya-foya sedikit pun, nggak pernah. Zuhud Nabi konsisten dari awal sampai beliau meninggal dunia. Padahal beliau mendapatkan harta yang begitu apa? Begitu banyak. Taib. Rasulullah naik himar, membonceng siapa? Mu'adz. Kemudian faqala li, kata Mu'adz, Rasulullah bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba? Kewajiban hamba atas Allah, hak Allah atas hamba, maksudnya kewajiban hamba kepada Allah. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Ya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Berkata Mu'adz bin Jabal, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab. Kalau tidak tahu bilang apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau tidak tahu bilang Allahu a'lam. Bahkan Allah pernah menegur Nabi Musa gara-gara tidak bilang Allahu a'lam. Ketika Nabi Musa suatu hari dalam Sahih Muslim, Nabi Musa berdakwah sampai dakwah yang luar biasa. Bani Israel terpesona dengan ilmunya Nabi Musa sampai mereka bertanya, ya Musa, adakah orang yang lebih berilmu daripada engkau? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Bukan Nabi Musa bukan sombong, tapi dia mengatakan sebatas ilmunya. Tidak ada yang lebih berilmu dari saya. Karena dia tahu dia paling mulia di zaman itu Nabi Musa alaihissalam. Yang paling mulia di zaman itu Nabi siapa? Nabi Musa. Kata Nabi SAW, fa'atabahu Allah, maka Allah pun menegur Nabi Musa, idzam yaruddal ilma ilallah, karena dia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Harusnya dia bilang Allahu a'lam. Akhirnya Allah bilang, ada orang punya ilmu yang kau tidak punya ilmu, namanya Khadir. Itu ceritanya demikian. Maka di antara adab, kalau seorang tidak tahu urusan ilmu agama, bilang apa? Allahu a'lam. Saya bawakan asar banyak dari Imam Malik. Ya. Imam Malik kalau ditanya, dia sering bilang wallahu a'lam. Kata Imam Malik, Ibnu Qasim berkata, aku mendengar Imam Malik berkata, inni la ufakkiru fi mas'alatin mundu bid'a asyarata sanah. Famattafaqa li fiha ra'yun ilal an. Saya mikirin satu masalah sejak belasan tahun. Sampai sekarang saya belum tahu jawabannya, subhanallah. Tidak asal jawab ya. Al-Haytham bin Jamil berkata, aku melihat Malik ditanya 48 permasalahan. 32 dia katakan la adri, saya tidak tahu. 32 dia bilang la adri, saya tidak tahu. Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya jawab 2 pertanyaan. Imam Malik pernah ditanya 20 pertanyaan lebih, dia cuma jawab 1, yang lain la adri. Pernah ditanya 100 pertanyaan, yang dia jawab cuma 5 atau 10. Sisanya bilang apa? La adri. Ini Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Bukan Imam Masjid Abdullah, bukan. Imam kota Madinah. Sampai ada suatu orang datang kepada Imam Malik, dia tanya, kata Imam Malik, la adri. Kata orang tersebut, ya Imam Malik, ini masalah ringan. Kenapa kau bilang la adri?
Kata Imam Malik, laisa fil ilmi syai'un khafif, dalam urusan ilmu tidak ada yang ringan. Semuanya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai ada yang berkata, Imam Malik, saya datang dari jauh, kenapa kau tidak kasih jawaban? Ini apa urusanmu? Saya tidak tahu, masa saya mau jawab. Maka kita hidup di zaman, jangan suka ngomong masalah agama kalau tidak tahu ilmunya. Karena penyakit masalah agama semua orang berani ngomong. Mau dokter, mau fisikawan, sains, mau ahli sains, mau apapun ngomong, mau tukang batu, semua ngomong agama. Tapi tidak semua orang berani bicara masalah fisika, nggak berani ya nggak? Karena takut salah. Tidak ada semua orang bicara masalah kedokteran. Karena takut apa? Salah. Tidak ada yang berani bicara kimia kecuali pakarnya, takut salah. Tapi kalau bicara agama, semua berani, tidak takut salah. Padahal bicara tentang agama adalah al-muwaqqi'un an Rabbil Alamin, seakan-akan dia mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adab. Saya hadir di kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak, ya. Betapa sering kalau pas tanya jawab dia bilang la adri. La adri. Sering sekali di Masjid Nabawi di hadapan banyak orang. Bahkan kadang dia ditanya, saya tahu jawab, kalau saya ini jawabannya gini, ternyata dia bilang apa? La adri. Subhanallah. Ini kita kadang saya ditanya, ada orang, Ustaz, apa hukumnya ini? Ada yang nyeletuk, hukumnya ini lah. Yang ditanya kamu apa saya? Ada yang nyeletuk. Pingin nunjukin saya juga tahu gitu. Hati-hati. Makanya apa kata Imam Malik, dia berkata, innama ahlakan nas al-ujub wa talabur riasah. Yang buat masyarakat binasa adalah orang yang ujub dengan dirinya dan ingin kedudukan, maka dia ngomong terus. Hobi kasih jawaban. Ada masalah sedikit analisa, bikin yang pertama kali berbicara. Padahal kalau masalah ini diberikan kepada para ulama kibar, mereka mungkin rapat 2 minggu. Ini baru ada masalah ngomong. Ingin dia jadi pertama yang kali berbicara. Maka seorang hati-hati. Tapi kita lanjutkan. Maka Rasulullah menjelaskan haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba, yaitu para hamba harus menyembah Allah semata dan tidak boleh berbuat kesyirikan sama sekali. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak para hamba terhadab Allah, alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Perhatikan. Allah mewajibkan dirinya sendiri atas rahmat dan kasih sayangnya. Di antaranya banyak, seperti Allah tidak akan mendolimi seorang pun. Di antaranya Allah tidak akan mengadab orang yang tidak syirik sama sekali. Qultu, kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, apakah aku beri kabar gembira kepada masyarakat tentang ini, bahwasanya Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali? Qala la tubashirhum, kata Rasulullah SAW, jangan kau beri kabar gembira kepada mereka, fayattakilu, mereka akan bersandar. Sehingga maksudnya jangan sampai seorang merasa dia sudah bertauhid, sehingga dia merasa pasti masuk surga, sehingga dia menggampangkan maksiat. Maksiat. Sebagian orang begitu ya. Dia merasa saya sudah bertauhid, yang penting saya tidak syirik, maka dia gampangin maksiat. Dia ini. Yang penting kan bukan syirik. Enggak begitu juga kali. Terus kalau kau tidak syirik, kemudian kau bebas melakukan maksiat, ya betapa banyak dalil-dalil menunjukkan pelaku maksiat di neraka, mereka semua bertauhid. Tapi ketika mereka gampangkan maksiat, mereka juga bisa masuk dalam neraka jahanam. Taib. Ini juga dalil bagaimana bahwasanya al-masyaqqah tajlibu taysir, bahwasanya kaidah fikih kesulitan mendatangkan kemudahan. Onta al-himarul ahli, himar keledai. Keledai itu ada 2. Ada al-himar al-wahshi, keledai liar yang mirip seperti kuda zebra, itu halal dimakan. Kalau al-himar al-ahli, keledai negeri yang sering ditunggangi di kampung-kampung. Saya kemarin ke Mesir, masih banyak orang naik keledai. Di sini enggak ada ya. Sini naik Yamaha ya. Di sana mereka sering naik masih banyak orang naik keledai. Keledai itu dilarang untuk dimakan. Dilarang untuk dimakan. Tetapi meskipun dilarang untuk dimakan, tapi keringatnya tidak najis ya. Keringatnya tidak najis karena sering dinaiki oleh orang. Seperti kucing dia tidak boleh dimakan ya. Tetapi bekas minumnya tidak najis. Ketika Rasulullah ditanya tentang bekas minum kucing, kata Rasulullah SAW, laisat binajas, dia tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wa tawafat. Kenapa? Karena dia sering berkeliling di sekitar kalian, sehingga diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga bekas minum kucing tidak najis. Taib ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita selesai dari bab pertama. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut pada bab kedua tentang keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.